Bab 1134. Tidak menyediakan makanan gratis. Tidak lama setelahnya, Arthur Xiao langsung pergi. Setelah dia pergi, Hani Luo berlari menghampiri putrinya dan berkata kepadanya dengan pelan. Sebenarnya ibu merasa bahwa Arthur Xiao adalah pria yang sangat baik, dia pekerja keras dan cakap, selain itu dia juga selalu bersikap baik kepada semua orang. Sepertinya dia adalah pria yang dapat diandalkan. Begitu mendengar ini, Gita langsung melirik ke arah Hani Luo dengan tatapan samar. Hani Luo segera berkata lagi sambil menyeringai, ibu hanya ingin mengatakan ini saja, lagi pula pria itu sudah pergi. Benar juga, lagi pula pria itu sudah pergi, dia tidak akan mendengar apapun yang dikatakan oleh Hani Luo, jadi apa yang harus dia khawatirkan? Para orang tua selalu seperti ini, jadi biarkan saja dia mengatakan hal yang ingin dia katakan, lagi pula dia tidak akan rugi apapun. Selama beberapa hari setelah itu, Gita masih tetap terlihat lesu, sampai suatu hari Glenn datang ke restorannya, sebuah senyum terukir di wajahnya, senyum yang sedikit dipaksakan, dan setelah mengobrol dengan Glenn sebentar, senyum itu langsung menghilang lagi. Bibi Gita, hari ini restoran tidak begitu ramai, apa Bibi mau menemani Glenn pergi bermain? Glenn menarik tangan Gita dengan manja, lalu menggoyang-goyangkannya perlahan. Gita tertegun sejenak, kemudian menatap Glenn dan berkata, kamu ingin bermain di mana? Tempat bermain. Tempat bermain. Dari dulu Glenn tidak pernah suka pergi ke taman bermain, umumnya, taman bermain merupakan tempat yang disukai oleh anak kecil, tetapi dia tidak menyukainya. Namun saat berada di luar negeri waktu itu, Gita sering mengajaknya pergi ke taman bermain. Gita sangat suka pergi ke taman bermain, terutama ketika menaiki wahana roller coaster dan kapal bajak laut, dia akan merasa sangat bahagia dan bersemangat. Glenn akan memandangnya berulang kali dengan tatapan sinis, Bibi Gita, Bibi ini sudah bukan anak kecil lagi, mengapa Bibi sangat kekanakan sekali? Bibi ini sudah tua, tapi mengapa Bibi suka menaiki wahana yang dibuat khusus untuk anak-anak ini? Pada saat itu, Gita menjawab pertanyaan Glenn sambil menjewer telinga anak itu, apa maksudmu? Wahana ini tidak dibuat khusus untuk anak-anak, wahana semacam ini diciptakan untuk relaksasi, siapapun bisa menaikinya, apa kamu tidak lihat ada banyak sekali orang dewasa yang datang ke sini? Glenn sedikit kesakitan saat dijewer olehnya, jadi dia memukul tangan Gita sambil berkata, Bibi Gita jahat, orang-orang dewasa itu datang ke sini untuk menemani anak atau keponakan mereka. Bibi juga datang ke sini karena alasan itu. Tidak, aku kan tidak mau ke sini. Kalau Bibi terus menjewerku, aku tidak akan pernah mau menemani Bibi ke sini lagi. Bibi pergi sendiri saja. Begitu mendengar ini, Gita langsung melepaskan tangannya dari telinga Glenn, kemudian mendekatkan mulutnya ke telinga anak itu. Aduh, maaf ya Glenn, barusan Bibi menjewermu terlalu keras ya. Bibi akan meniupkan telingamu agar tidak sakit lagi, maafkan Bibi ya, lain kali Glenn temani Bibi datang ke sini lagi ya. Aku ingin Bibi meniupkan telingaku beberapa kali. Rasanya kejadian ini baru terjadi kemarin, waktu berlalu begitu cepat. Gita baru tersadar dari lamunannya ketika Glenn menarik-narik lengan bajunya, Bibi Gita, bagaimana? Bibi mau pergi tidak? Mau. Gita mengangguk. Glenn sengaja melakukan ini, dia menyadari bahwa Gita sedang terlihat sedih, jadi dia ingin mengajaknya pergi ke taman bermain, dia ingin Gita melupakan rasa sedihnya. Setelah Gita meminta izin kepada Hani Luo, dia langsung meninggalkan restorannya bersama dengan Glenn dan pergi menuju ke taman bermain terdekat. Mereka berdua bersenang-senang di sana seharian dan baru pulang pada malam hari. Begitu sampai di rumahnya, Gita langsung berbaring di atas sofanya. Dia benar-benar kelelahan, ketika dia memejamkan matanya, dia langsung tertidur. Glenn pergi ke kamar mandi untuk mengambilkan semangkuk air hangat yang akan dia gunakan untuk membasuh wajah Gita. Ketika dia baru membasuh setengah bagian wajah Gita, Hani Luo tiba-tiba muncul. Ketika melihat kegiatan yang sedang dilakukan oleh Glenn, Hani Luo langsung bergegas menghampirinya. Aduh,
Glenn, letakkan itu, biar aku saja yang melakukannya. Glenn menuruti perkataan Haniluo dengan patuh, setelah itu dia diantar ke kamar oleh Haniluo agar bisa beristirahat. Setelah mengantar Glenn lalu berjalan keluar dari kamar tersebut, Haniluo melihat Gita yang sedang tidur di sofa menggulingkan tubuhnya, sebagian anggota tubuhnya menggantung di udara, dia melihat bahwa tubuh putrinya itu hampir terjatuh dari sana. Ekspresi wajah Haniluo langsung berubah, dia ingin bergegas menghampirinya untuk membenahi posisi tidurnya. Namun, Gita yang tertidur dengan sangat pulas lagi-lagi menggulingkan tubuhnya, kali ini, tubuhnya langsung terjatuh ke lantai hingga terdengar suara "bruk" yang cukup keras. Dari suara jatuhnya saja bisa diketahui bahwa tubuhnya pasti terasa sakit, benar saja, begitu terjatuh, Gita langsung terbangun dari tidurnya, dia mengambil posisi duduk sambil mengusap-usap bagian tubuhnya yang terasa sakit, wajahnya terlihat sedikit linglung. Kamu terbangun. Kebetulan sekali, tidurlah di kamar, jangan tidur di sini, kalau kamu tidur di sini, ibu benar-benar tidak tahu bagaimana cara memindahkanmu ke kamar, kamu tahu sendiri kalau kamu sudah tidak sama lagi seperti dulu, kamu sudah menjadi seorang wanita dewasa. Ibu tidak akan kuat untuk menggendongmu. Gita menatap Haniluo sambil berkedip, dia teringat dengan kegiatan apa saja yang dia lakukan seharian tadi. Kemudian dia terdiam sejenak dan menganggukkan kepalanya, setelah itu langsung berdiri dan berjalan kembali ke kamarnya, dia benar-benar sangat penurut, hal ini cukup mengejutkan. Gita yang seperti ini benar-benar membuat Haniluo merasa khawatir. Karena malam itu Haniluo sudah melihat sendiri penampilan Gita yang terlihat sangat menyedihkan, tetapi akhir-akhir ini Gita benar-benar menjadi anak yang penurut. Meskipun terlihat sangat lesu, dia tidak pernah menangis ataupun membuat keributan, dia seolah-olah menyimpan semua masalahnya sendiri di dalam hatinya. Jika dia terus menyimpan semua masalahnya sendiri seperti ini, Haniluo khawatir kalau putrinya itu nantinya malah sakit, entah itu sakit fisik ataupun mental. Keesokan harinya, karena hari ini adalah hari Minggu, restoran ramen Gita cukup ramai. Meskipun Gita masih belum bisa mengembalikan semangatnya, dia tetap harus bekerja. Setelah selesai mengerjakan pekerjaannya di dapur, Gita berjalan keluar, tepat pada saat ini, kebetulan sekali dia melihat Haniluo sedang mengobrol dengan tetangga yang tinggal di sekitar sana, Bibi Zhang. Bibi Zhang, mengapa dia datang ke sini? Ketika Gita sedang memikirkan hal ini, Bibi Zhang tiba-tiba melihatnya, dan kemudian dia langsung bergegas menghampirinya. Haniluo tadinya ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat, ekspresinya terlihat sedikit kesal, dia hanya bisa mengikuti langkah wanita itu. Halo Gita, kamu hebat sekali, di usia semuda ini, kamu sudah mempunyai restoran sendiri, aku lihat sepertinya bisnismu ini berjalan cukup baik ya. Seperti kata pepatah, kalau orang lain ingin bersikap baik kepada kita, kita juga harus bersikap baik kepadanya. Terlebih lagi, saat ini dia masih berada di restoran, jadi dia menaikkan ujung bibirnya dan tersenyum ke arah wanita itu. Bibi Zhang, pujianmu itu terlalu berlebihan, mengapa kamu datang kemari hari ini? Bagaimana kalau aku menyiapkan semangkuk ramen untukmu? Bibi Zhang menggosokkan kedua tangannya dengan malu, wah, terima kasih, kalau begitu aku tidak akan menolak tawaranmu. Kalau begitu duduk saja dulu, aku akan menyiapkan makanannya terlebih dahulu. Baiklah. Tidak lama setelah Gita memasuki dapur, Haniluo berjalan mengikutinya. Mengapa kamu malah membiarkan wanita itu tetap berada di sini? Apakah kamu tahu apa tujuannya datang kemari? Apa? Gita bertanya dengan acuh tak acuh, bukankah dia datang kemari hanya karena bosan? Setiap hari kerjanya hanya berkeliling ke sana kemari, dan dia juga sangat suka bergosip. Saat melihat ekspresi wajah putrinya yang acuh tak acuh, Haniluo langsung mengetahui bahwa putrinya itu benar-benar tidak mengetahui tujuan wanita itu datang kemari yang sebenarnya, jadi dia langsung memberitahunya. Dia ingin menjodohkanmu dengan seseorang. Gerakan tangan Gita langsung terhenti. Menjodohkanku? Iya,
Memangnya apa lagi? Jarak rumahnya dari restoran kita ini cukup jauh, mana mungkin dia datang jauh-jauh kemari hanya untuk menikmati semangkuk ramen. Memangnya ramenmu itu rasanya seluar biasa itu? Bu, jangan salah, ramenku ini rasanya memang seluar biasa itu, lagi pula ibu sudah pernah mencicipinya bukan? Hani Luo langsung terdiam, dia kehabisan kata-kata. Memang benar, keterampilan memasak putrinya itu memang sangat hebat, ditambah lagi, dia sangat pandai meracik bumbu, dia bisa menghasilkan rasa bumbu yang berbeda dari buatan orang lain meskipun bahan-bahan yang digunakan sama, masakan buatannya jauh lebih enak, dan bisnis restorannya juga lebih ramai. Benar juga, lalu bagaimana kalau setelah mencicipi ramen buatanmu, ternyata dia menyukainya, dan setelah ini dia akan datang kemari setiap hari untuk makan ramen di sini. Begitu mendengar ini, Gita menatap Hani Luo dengan heran. Bu, kalau dia datang kemari setiap hari, bukankah itu adalah hal yang bagus? Kamu bercanda ya? Bagus dari mananya? Memangnya bagian mananya yang tidak bagus? Kalau dia tidak mau membayar, bagaimana? Gita, aku tidak menyediakan makanan gratis, jangan makan di sini kalau tidak mau membayar. Setelah mengatakan ini, Gita berjalan keluar dengan semangkuk ramen di tangannya. Bersambung.